Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib pada Jumat ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, dan takwa di dalam tingkah laku kita sehari-hari, sehingga tidak wafat kita melainkan dalam keadaan bertakwa. Ayuhal ibadah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kesempatan pernah memberi nasihat kepada para sahabat, yang mana nasihat tersebut untuk kita semua sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian semua kepada Allah haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Mendengar itu, para sahabat ada yang menjawab, qulna ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Ya Rasul, kami semua sudah malu kepada Allah. Walhamdulillah, itu nikmat. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala laisa dak. Nabi menjawab, bukan malu seperti itu yang aku maksud. Walakinna al-istihya'u minallahi haqqal walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya. Akan tapi yang aku maksud dari malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Hendaknya kau menjaga kepalamu dan isi yang ada di batok kepala. Wal batna wa ma hawa, dan kau menjaga perutmu dan isi yang masuk ke dalam perutmu. Wal tadhkuril mauta wal bila, dan hendaknya kau ingat kematian dan ingat akan kehancuranmu, bahwasannya jasad kita akan hancur menjadi santapan-santapan cacing tanah. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang ingin akhirat, maka hendaknya meninggalkan kegemerlapan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang melakukan itu semua, menjaga kepala dan isi yang ada dalam kepala, menjaga perut dan isi yang masuk ke perut, yang mengingat akan kematian dan meninggalkan dunia, tidak meninggalkan akhirat hanya karena dunia, maka dia sudah benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayo ibadah rahimakumullah, di waktu yang sempit ini Al-Fakir hanya akan membahas satu saja, antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Nabi berpesan, hendaknya kau jaga kepalamu dan isi yang ada dalam kepalamu. Apabila kita perhatikan, banyak sekali kejadian-kejadian, dari mulai kemaksiatan, kejahatan, pembunuhan, korupsi, mabuk-mabukan, obat-obatan, zina dan lain sebagainya. Itu semua tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tapi ada sebabnya. Di antara sebab yang pertama, mengapa banyak sekali kejadian-kejadian dan kemaksiatan? Sebab pertama adalah ghaflatul qalbi, lalainya hati dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupanya hati seseorang dari mengingat Allah, jauh dari zikir, jauh dari Al-Quran, jauh dari istighfar, jauh dari salawat. Di hatinya tidak ada Allah dan Rasulnya. Jika hati sudah kosong dari mengingat Allah, maka selanjutnya summal khatirah, maka yang kedua akan masuk bisikan-bisikan setan. Yang membisiki tidak selalu berupa setan, akan tetapi ada kalanya yang membisiki adalah setan dari kalangan jin dan manusia. Ada setan dan ada sifat setan. Setan itu makhluk yang selalu berbuat salah, akan tapi ada juga manusia dan jin yang sifatnya seperti setan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kerjaan setan selalu membisikkan di dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dan terkadang setan tersebut berbentuk jin atau berbentuk manusia. Manusia yang jahat tidak bisa membisiki, tidak bisa merasuki, dan tidak bisa mempengaruhi orang yang di hatinya sudah diisi dengan zikrullah. Bahkan setan laknatullah tidak bisa mendekat, tidak bisa mengganggu orang-orang yang di hatinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jangan sampai hati kita kosong dari zikrullah. Jangan sampai hati kita kosong dari mengingat Allah, agar hati kita tidak kemasukan khatirah, tidak kemasukan bisikan-bisikan, rayuan-rayuan, ajakan-ajakan dari setan. Setan yang terkutuk dan manusia yang jahat akan membisiki, tidak akan membisiki hal-hal yang benar, tidak akan mengajak kepada ketaatan, akan tapi setan laknatullah dan manusia yang jahat akan membisiki dan mengajak kita kepada hal-hal yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khatirah itu adalah input, bisikan, masukan-masukan. Apabila hati seseorang sudah kemasukan bisikan-bisikan negatif, selanjutnya adalah thummal fikrah, kemudian masuk kepada pemikiran, masuk kepada pikiran. Pertama, penyebab kerusakan, penyebab kemaksiatan ghaflatul qalbi, lalainya hati. Apabila seseorang hatinya sudah kosong dari mengingat Allah, maka selanjutnya khatirah, masuk bisikan-bisikan setan. Dan apabila hati seseorang sudah dipenuhi dengan bisikan-bisikan setan, summal fikrah, kemudian diolah oleh pemikiran. Jadi masukan-masukan negatif itu diolah oleh pikiran kita. Karena itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Hendaknya kita mengisi, menjaga kepala kita dan isi yang ada di batok kepala. Ya, manusia tidak mengetahui apa isi pikiran kita, apa yang terbesit di hati kita, manusia tidak tahu. Akan tapi kita punya Allah, Zat yang maha mengetahui, ya'lamus sirra wa akhfa, Zat yang maha mengetahui sesuatu yang rahasia, bahkan yang sangat rahasia itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mindset pikiran kita harus mindset yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayol ibadah rahimakumullah, ingatlah, jangankan maksiat itu terjadi, baru kita pikirkan saja itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, awalnya adalah ghaflah, hati yang kosong dari zikrullah. Kemudian khatirah, masuk bisikan-bisikan setan. Baru selanjutnya adalah fikrah. Jadi seseorang bisa korupsi, bisa zina, bisa membunuh dan lain sebagainya, itu diolah oleh fikrah, diolah oleh otak. Setelah diolah oleh otak, summa azma, kemudian timbul tekad, timbul keinginan yang kuat. Kalau sudah terpikir matang, baru akan muncul tekad yang bulat. Jika sudah azmah semakin kuat, maka godaan setan juga semakin besar. Sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala, kamatsali syaitan idz qala al insanu kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Sebagaimana setan, ketika setan membisik ke manusia, ketika setan merayu manusia, ketika setan memerintahkan manusia untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika manusia sudah menuruti ajakan setan, dia kafir kepada Allah, baru setan berkata, inni bari'um minka, aku berlepas diri dari engkau, sesungguhnya aku juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberi pelajaran kepada kita. Setelah setan mengajak manusia untuk bermaksiat kepada Allah, setelah setan mengajak manusia untuk berbuat dosa demi dosa, hingga dosa yang paling besar yaitu kafir kepada Allah, kemudian setan tidak bertanggung jawab, ia berlepas diri, tidak mau disalahkan. Hanya kitalah yang bodoh, yang terkadang seringkali mengikuti godaan dan ajakan-ajakan setan. Ayol ibadah rahimakumullah, maka jika sudah timbul azmah, tekad yang kuat, jarang yang gagal untuk berbuat dosa dan maksiat. Karena godaan setan begitu dahsyat. Maka dari itu, apabila sudah bertekad bulat, tsummal maksiyah, kemudian barulah terjadi perbuatan maksiat. Maka dari itu Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk memiliki rasa malu, menjaga kepala dan isi yang ada dalam batok kepala. Jangankan untuk bermaksiat, baru terfikir saja kita seharusnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk berbuat dosa, terbesit di hati kita, terfikir rencana untuk berbuat dosa, seharusnya kita malu kepada Allah, karena Allah sudah mengetahui apa isi di otak dan hati kita. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya minal iman, rasa malu itu termasuk bagian iman. Rasa malu merupakan bagian dari iman. Jika seseorang masih memiliki rasa malu, berarti dia masih punya iman. Namun sebaliknya, jika seseorang imannya sudah tidak ada, maka rasa malunya juga sudah tidak ada. Dikarenakan sudah tidak punya rasa malu, maka dia tidak peduli untuk melakukan kejahatan, dia tidak peduli untuk melakukan dosa dan kesalahan, tidak peduli apakah itu dilarang oleh agama, oleh negara, dan juga bertentangan dengan norma, dia tidak peduli. Kenapa? Karena rasa malunya sudah hilang dari hatinya. Kenapa rasa malunya hilang dari hatinya? Dikarenakan imannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dalam hadis ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, berpesan kepada kita, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Di antaranya ialah antahfadar ra'sa wa ma wa'a, hendaknya kita menjaga kepala kita dan isi yang ada di kepala kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga kita semua hidup bermasyarakat dan bernegara memiliki rasa malu kepada Allah, yang mana apabila masing-masing memiliki rasa malu kepada Allah, maka terciptalah kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, kehidupan yang aman, jauh dari kerusakan, jauh dari hal-hal yang menakutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin.